Shalom. Selamat sore. Terima kasih buat tim pemuji yang sudah melayani, tim musik. Terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani. Terima kasih kepada Bapak Filipus Bala atas kesempatan yang diberikan. Buat Ibu Nani Esther yang sudah mengkoordinasikan semua dengan baik. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, di sini siapa yang pernah dengar istilah generasi stroberi? Ada yang pernah tahu? Generasi stroberi? Belum. Kalau buah stroberi ada yang tahu? Tahu ya, buah stroberi itu kalau dipencet dia apa? Hancur ya. Stroberi itu sifatnya buah itu kalau dipencet dia gampang hancur. Nah, jadi generasi stroberi itu istilah sekarang buat generasi muda. Dia kreatif, banyak ide, tapi gampang hancur. Ketika mendapat tekanan sosial, dia gampang hancur. Jadi mereka nggak mau kerja keras karena nyerah. Jadi kalau ada tekanan, dia nyerah. Dia lembek, gampang rapuh. Itu ya generasi stroberi. Jadi kalau ngalamin kesulitan, mereka cenderungnya lari dan nggak mau usaha. Jadi gampang hancur, cenderung lari, nggak mau usaha. Itu generasi stroberi. Nah, kita bersyukur bulan ini Bapak Gembala kasih tema gereja kita apa? Ada yang tahu? Udah 1 bulan nih dari minggu pertama pagi sore terus khotbah mengenai tetap merambat dalam tekanan ya, tetap merambat dalam tekanan. Sepanjang bulan kita udah dengar banyak. Nah, merambat itu artinya menjalar ya. Dia tambah banyak, dia meluas, dia menjalar. Berarti dia hidup dan dia bertahan ya, tetap merambat, tetap bertambah luas, tetap menjalar di dalam tekanan. Nah, salah satu tanaman merambat itu apa? Anggur ya. Anggur salah satu tanaman merambat, dan di Alkitab ada ayat mengenai anggur ya. Kita baca di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 ya. Yohanes 15 sampai 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nah, di luar aku, kata Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, waktu minggu kedua, waktu itu Bapak Batara ya, sempat kasih ilustrasi mengenai handphone harus nempel sama chargernya waktu itu ya. Dia kasih contoh, handphone mesti nempel sama charger. Kalau nggak nempel sama charger sebagai sumbernya, lama-lama baterai bisa apa? Lowbat, bisa mati. Nah, kalau dia lowbat, dia mati, ini handphone bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Saya pernah lupa ngecas waktu itu, mati lagi tengah-tengah Zoom, mati, nggak bisa apa-apa. Mau WA nggak bisa, mau pesen Gojek, mau makan nggak bisa, mau nge-Grab nggak bisa, mau IG, mau transfer walaupun ada duitnya nggak bisa kalau baterainya mati. Kalau dia nggak nempel terus sama charger, sama sumber. Tapi kalau dia nempel terus, baterainya full, ini handphone bisa apa? Bisa apa aja. Mau WA bisa, mau telepon bisa, mau foto bisa, mau selfie bisa. Kalau ada baterainya ya bisa apa aja. Mau selfie, ada selfie di sini. Mau selfie, mau apapun bisa. Kalau dia nempel sama sumbernya, kalau dia baterainya full. Begitu juga kita. Kalau di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa apa-apa, kita bisa ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita mutlak wajib kudu harus tinggal di dalam Tuhan. Mutlak wajib kudu harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa berbuat sesuatu. Kalau enggak, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita ngoyong, nggak ada guna. Udah mati kutu aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mati kutu, nggak ada gunanya. Jadi kita mesti kudu harus tinggal di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan apa? Mesti kudu harus wajib tinggal di dalam Tuhan
supaya bisa berbuat sesuatu. Nah, dikatakan kita tetap merambat di tengah tekanan. Apa yang membuat kita tertekan? Ada apa kira-kira yang bisa membuat Bapak Ibu tertekan? Nggak ada duit. Nah, nggak ada duit bisa tertekan. Bisa. Sakit bisa tertekan. Masalah keluarga bisa. Ekonomi sulit bisa. Nah, kalau yang udah kerjaan bisa bikin tertekan nggak? Bisa. Tapi kalau atasannya galak, terus bawahannya nggak mau nurut, terus targetnya mesti diuber, itu bisa bikin tertekan ya. Nah, hari ini kita belajar dari dua. Pertama kita belajar dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama, dari Ayub ya. Sini siapa pernah dengar Ayub semua kan? Tahu ya pasti tentang Ayub. Nah, Ayub itu mengalami kehilangan. Kehilangan bisa membuat kita tertekan nggak? Bisa kehilangan? Bisa. Nah, di Ayub 1 pasti kita nggak baca, tapi Bapak Ibu pasti udah tahu. Ayub itu mengalami kehilangan. Pertama dia kehilangan apa? Harta benda ya. Dia kehilangan lembu, sapi, keledai, kambing, domba, unta. Hilang semua, habis harta bendanya. Kedua, dia kehilangan apa? Anak, 10 anak hilang sekaligus, mati dalam waktu bersamaan. Terus dia juga kehilangan kesehatan. Ada darah busuk dari telapak kaki sini ya, telapak kaki sampai kepala, sampai digaruk pakai beling. Nah, kira-kira kehilangan gini bikin tertekan nggak? Kehilangan harta bikin tertekan nggak? Ada teman saya waktu itu pas pensiunan, uangnya itu suka dia pikir udah deh buat invest ya. Dia invest, tahu-tahu banyak sekarang investasinya apa? Bodong, duitnya nggak balik, untungnya nggak ada, duitnya hilang. Terus satu teman saya diinvest sama temannya bikin salon. Jadi dia waktu itu sekitar 100 atau 200 juta, dia bilang saya invest sama teman saya. Terus dia cerita sampai nangis, dia uangnya juga nggak banyak, itu seada-adanya duit. Dia percaya sama temennya, dia kasih 100 atau 200 juta waktu dia cerita. Dia sampai nangis waktu temennya ngilang, padahal perempuan kata dia, temen baik ngilang. Jadi untungnya nggak ada, duitnya nggak balik, dan dia stres juga. Nah, selain itu juga kalau kehilangan anak pasti stres ya. Waktu mama saya kehilangan koko, jadi koko saya paling gede waktu itu meninggal duluan. Mama saya kesehatannya menurun, jadi setelah kakak saya meninggal, kesehatan menurun. Ada seorang ibu, saya tahu ini hamba Tuhan senior, dia psikiater. Psikiater itu dia ngerti tentang kejiwaan, dia ngerti tentang kejiwaan, tapi dia mengalami anak laki-lakinya yang paling besar meninggal, yang 3 bulan lagi mau menikah. Nah, jadi waktu itu anaknya pulang lewat ke satu daerah, ada orang kondangan, tahu ya, orang ngawinin di depannya dipasang tong. Jadi hati-hati ya kalau mau ngawinin, dia di depan rumahnya dipasang tong buat tanda. Nah, anaknya waktu lewat naik motor, dia kaget, mendadak ada tong gini, dia mendadak balik, akhirnya jatuh. Ibunya dikabarin, mungkin ada handphonenya atau KTP, anaknya istri, akhirnya mamanya datang ke tempat lokasi. Waktu itu dia panggil taksi, dia ke rumah sakit, anaknya di pangkuannya. Jadi di taksi duduk, anaknya di pangkuan, meninggal di jalan. Dan ibu itu lamanya dia nggak ngajar, dia nggak ketemu orang, dia stres. Padahal dia psikiater, dia ngerti kejiwaan, dia membuat dia pendeta, tapi bisa tertekan. Dia anak laki, kebanggaan yang mau nikah, atau hilang. Ada satu lagi ibu ini juga, kalau dia anak laki-lakinya juga meninggal karena apa? Dia pindahin motor ya, ibu-ibu, bapak ibu, dia lagi parkir motor, dia mau pindahin motornya, dia salah ambil motor, yang dia ambil motor orang, mungkin dia nggak ngantuk atau sedikit ngaco, jadi dia pindahin motor orang kira dia mau apa? Mau nyolong, dikirain maling, dikebukin sama orang yang bilang dipanggil, dikebukin sampai mati. Mamanya nggak terima, sampai mama waktu itu nangis, jerit-jerit, anak saya nggak mau nyolong, dia mau pindahin motor anak saya lebih bagus, yang dipindahin motor jelek, tapi dikebukin sampai mati. Kehilangan bisa membuat orang tertekan. Nah, tapi hari ini kita belajar, dan juga Ayub terakhir dia kehilangan kasih sayang istrinya. Nah, kira-kira bapak-bapak, kalau udah harta habis, terus anaknya meninggal semua,
terus sakit, terus ditinggalin istri, kira-kira gimana? Tertekan nggak? Tertekan ya pasti. Nah, di Ayub 2 ayat 9 dikatakan, Ayub 2 ayat 9, istrinya bilang gini di ayat terakhir, kutukilah Allahmu dan matilah. Disuruh matilah katanya sama istrinya. Jadi udah tertekan, udah habis ada suruh matilah katanya. Kita jangan ya, ibu-ibu di sini saya percaya enggak ya, suami nggak usah disuruh mati ya, jangan disuruh mati. Nanti kalau udah waktunya dia bisa mati sendiri ya, nggak usah disuruh mati. Kalau udah waktunya suami mati sendiri. Begitu juga bapak-bapak ya, apapun istri saudara, apapun kondisinya, bagaimanapun nggak boleh disuruh mati ya, nggak boleh, jangan mati, nggak boleh apapun kondisinya ya, jangan ya, apapun keadaannya tetap ya kita harus masih, nanti kalau sudah waktunya dia akan mati sendiri. Nah, sekarang apa yang dilakukan Ayub saat dia mengalami tekanan? Kita baca di Ayub 14 ayat 14. Nah, di Ayub 14 ayat 14 dikatakan dia bilang, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan apa? Menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Jadi apa yang Ayub lakukan di tengah tekanannya, dia apa? Menaruh harap kepada Tuhan. Dia bilang, aku menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tuhan memanggil dan aku nyaut. Kita nyaut nggak nyaut, Tuhan tetap panggil ya. Kita nggak mau nyaut terus kita belaga budek, tetap aja kalau waktu Tuhan panggil kita tetap akan pulang. Nah, di sini dikatakan aku akan menaruh harap, berharap sama Tuhan. Kita bilang sama-sama, menaruh harap, menaruh harap. Nah, pemazmur pun mengalami hal yang sama. Dia pernah tertekan di Mazmur 43 ayat 5. Nah, waktu itu Mazmur 43 ayat 5, pemazmur bilang gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dibilang apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi waktu itu pemazmur dia bertanya sama dirinya sendiri, dia ngomong, kenapa tertekan? Ya, dia bilang, kenapa tertekan? Kenapa gelisah? Terus dia suruh dirinya, dia perintahkan dirinya apa? Berharaplah kepada Allah, penolongku. Jadi kalau mungkin di sini ada yang lagi tertekan, nah, yang nggak usah angkat tangan, mungkin ada yang tertekan, kita ngomong, kita bilang, kenapa tertekan? Kenapa gelisah? Ayo berharap kepada Allah, penolongku. Amin. Di dalam tekanan kita ingat sama-sama, kita ngomong, kenapa tertekan, kenapa gelisah, kenapa? Berharaplah kepada Allah, Tuhan penolong kita. Amin. Nah, kenapa kita berharap kepada Allah? Mengapa kita berharap kepada Allah? Kita baca di Ratapan 3. Yeremia menjelaskan kenapa dia berharap kepada Allah. Mengapa aku berharap kepada Allah? Di Yeremia Ratapan 3 ayat 20. Nah, dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Yeremia pun mengalami tekanan, tetapi dilanjutkan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nah, kenapa Yeremia berharap? Nah, ini alasannya, ini yang membuat dia perhatikan, membuat dia alasan, oleh sebab itu aku berharap. Apa? Di ayat 22 dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, selanjutnya dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia adalah baik menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Jadi alasan kenapa Yeremia tadi dikatakan, oleh sebab itu aku berharap, karena apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, enggak habis-habis rahmatnya, baru tiap pagi. Saya baca ini, saya jadi rema, luar biasa banget.
Kalau apa yang manusia punya bisa habis gak? Bisa. Kasih manusia bisa habis. Kalau cuma andelin kasih sendiri bisa habis gak? Bisa. Berapa banyak pasangan kita lihat begitu romantis, kelihatannya harmonis banget, tahu-tahu mengajukan perceraian. Berapa yang kita sampai kaget, kok tahu-tahu si ini mengajukan cerai, tahu-tahu cerai karena kasih manusia bisa habis. Kekayaan manusia bisa habis gak? Bisa. Berapa banyak orang bangkrut. Kedudukan bisa habis gak? Kedudukan bisa, karena kalau udah waktunya kita mesti pensiun. Saya ngalamin ya, di BCA itu setiap tahun giliran kita pensiun usia 55. Jadi begitu jatuh tempo pensiun, kita tiap tahun masih suka konten, tahun ini si ini pensiun udah. Terus tahun depan tahun ini gilirannya ini bang, ya ampun cepet iya nggak nyangka akhirnya nyampe juga ya giliran kita. Ada yang tahun pensiun yang lahiran tahun 68. Jadi waktu itu ya dia WA, iya bu, nggak nyangka ya akhirnya saya pensiun. Nyampe juga ya gantian. Itu bisa ya Pak Hendy, kita giliran pensiun ya. Semua kita kedudukan habis satu kali. Nggak bisa selamanya. Kita kesehatan bisa habis gak? Habis. Apalagi tambah tua ya, yang umurnya udah mulai tua, mulai berasa ya, kesehatan tambah lama bisa tambah menurun. Tetapi yang manusia punya bisa habis. Kita bilang sama-sama bisa habis. Nah, tapi kalau apa yang Tuhan punya tidak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan nggak berkesudahan, rahmatnya nggak habis. Pagi baru lagi, pagi baru lagi. Kalau kita udah nggak kuat, kita berharap sama Tuhan, pagi Tuhan kasih kekuatan baru, kita kuat lagi. Bukan cuma rahmat, bukan cuma kasih setianya, bukan cuma kasih setia, rahmatnya juga termasuk pertolongannya nggak pernah habis. Percaya, mujizatnya nggak pernah habis, pemeliharaannya, anugerahnya, belas kasihannya nggak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Nah, saya mau saksikan mengenai pertolongan Tuhan, yang cara menolongnya pun Tuhan baru. Tiap orang kasusnya sama, bisa cara menolongnya beda-beda, baru. Kita masalah yang sama pun cara tolongnya baru lagi. Saya takjub dengan pemeliharaan dan mujizat Tuhan. Seorang hamba Tuhan bersaksi waktu itu, dia mau operasi besar. Hamba Tuhan dia bersaksi, dia bilang, saya operasi besar antara hidup dan mati. Waktu itu dia uangnya sangat sedikit. Dia bilang pasti nggak cukup buat operasi, cuma ada 4 juta apa. Operasi besar 4 juta sekarang pasti nggak cukup. Akhirnya dia ke rumah sakit, disuruh dia operasi 4, nggak boleh. Enggak bu, minimal harus kelas 3, nggak bisa kelas 4. Terus saya nggak ada uang. Ya pokoknya tapi ini penyakit urgent, harus dioperasi. Ada operasi besar. Terus dia saksikan 3 dokter spesialis yang menangani operasi dia. 3-tiganya membebaskan biaya operasi. Dia bilang luar biasa. Waktu saya lihat tagihan dokternya 0. 3-tiganya spesialis. Saya nggak kenal dokter itu, bisa dibebasin. Saya cuma bayar biaya kamar dan obat. Luar biasa. Dan 4 bulan yang lalu saya operasi juga ya. Saya operasi di rumah sakit yang sama, kelas yang sama, kelas 3 juga. Dan saya kan profesinya sama lah ya, hamba Tuhan juga. Tapi dokter nggak ada yang bebasin saya. Semua nagih. Saya lihat aplikasinya full, nggak ada yang nagih. Kalau ditagih full berarti kita mesti bayar, kalau kita nggak bisa keluar. Tapi Tuhan punya cara baru. Tuhan nggak ada habis-habisnya. Dia kasih cara baru. Dia tahu Tuhan kirim teman-teman saya, Tuhan gerakkan mereka untuk bantu meringankan. Sampai saya bilang nggak usah lah. Waktu dia tanya, saya nggak mau merepotin teman. Saya bilang jangan bebanin kamu. Terus dia kasih ayat, nggak apa-apa, bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Kita mau bantu, nggak apa-apa. Dia paksa, dia desek, dia transfer, puji Tuhan. Terus setelah selesai operasi, dia tanya habis berapa. Nah waktu itu saya belum pulang, saya nggak tahu, kan besok baru pulang. 1 minggu kemudian dia tanya lagi, jadi habisnya berapa katanya. Ya dia udah support, ya kita kasih tahu ya. Coba kurangnya gimana? Kurangnya ada nggak tuh katanya? Kurangnya bisa bayar nggak katanya? Masa saya bilang dia nggak bisa transfer lagi dong. Nggak ya, saya bilang bisa, Tuhan cukupi. Saya bilang Yehova Jireh pasti ada, pasti cukup. Saya bilang
Tapi dalam hitungan menit dia transfer lagi, saudara, sampai udah lebih dari cukup, akhirnya dia kasih lagi. Ya enggak full, ya ada beberapa ya kita bayar untuk kontrol untuk apa, tapi sangat meringankan. Tuhan punya cara untuk menolong, tidak berkesudahan kasih setianya, tidak habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Amin. Pertolongan yang mujizatnya, semua masalah, bukan cuma ekonomi, masalah sakit, masalah keluarga, masalah apapun, Tuhan punya solusi, selalu baru, selalu ada cara untuk menolong kita. Nah, yang menjadi kekuatan buat kita semua, Tuhan tidak pernah kehabisan cara, selalu baru cara untuk menolong kita. Dan akhirnya di Ayub 42 ayat 10 kita baca, di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan apa? Memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Tuhan memulihkan, ya, Tuhan memulihkan. Dan di Ayub 23 ayat 10 dikatakan, Ayub 23 tahun ayat 10 dikatakan, karena apa? Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia apa? Menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi tekanan itu kadang-kadang bukan ujian, menguji kita. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, Ayub 23:11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jadi kalau ada tekanan, ada ujian, kita mau tetap ikutin jejak Tuhan, tetap ikutin jalan Tuhan, tetap nurut, tetap ikutin Tuhan, tetap nurut, jangan nyimpang. Jadi tetap nempel, jangan keluar, jangan menyimpang. Ya, jadi di dalam ujian, di dalam tekanan, kita tetap ikut jalan Tuhan, tetap nurut jalan Tuhan. Udah ikutin aja, ikutin walaupun nggak ngerti, walaupun berat, walaupun kau nggak masuk akal, tetap ikutin, tetap setia, tetap terus nurut dan jangan nyimpang, tetap nempel Tuhan, terus sama Tuhan, maka kita akan timbul seperti emas dan Tuhan akan memulihkan. Kita baca ayat terakhir dari bagian Ayub ini di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita bisa katakan berharap sama Tuhan. Sama-sama kita bilang berharap sama Tuhan. Nah, sekarang tokoh yang kedua, yang terakhir, tokoh yang terakhir. Kita belajar dari tokoh perjanjian baru, Paulus. Di 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti apa? Orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kira-kira tertekan nggak ngalamin yang tadi itu? Di penjara, ya, terus didera, dan selanjutnya dikatakan 3 kali aku didera, ayat 25 ya. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kira-kira tertekan nggak? Saya pernah ngalamin terkatung-katung di tengah laut, ya, pernah ngalamin. Waktu itu kita ke Pulau Sepak, waktu saya masih di BCA, ada outing, kita 1 unit ke Pulau Sepak. Waktu pulang kita naik perahu nyebrang pulau, itu air tinggi banget ombaknya, sampai begitu perahu kita sampai begitu, sampai balik lagi, terus panjang jalan. Saya nggak bisa berenang. Bisa bayangin takutnya saya sama sekali gak bisa berenang. Aduh, ini miring dikit, air langsung itu balik. Saya mau pegangan apa gitu. 1 kapal nggak ada yang bercanda. Misalnya kita kan mau pergi rame-rame teman kantor bercanda, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngomong, semua begini asli. Sepanjang jalan itu begitu, ada berapa jam perjalanan nyebrang pulau, begini diem semua, sunyi senyap, benar-benar cuma blur begitu aja kita. Aduh, udah pada itu begitu sampai di pinggir pada, oh begini gue stres banget. Iya, sama
Kita doa sepanjang ternyata semua untuk berdoa syafaat sepanjang jalan. Ya puji Tuhan kita selamat. Stres terkatung-katung. Ini Paulus ngalamin. Dan selanjutnya ayat 26. Dalam perjalananku aku sering apa? Diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang-orang Yahudi, pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah lautan, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, banjir ya semua itu. Di sini ada yang pernah kebanjiran? Banyak. Stres gak? Oh, stres. Tapi ada satu waktu itu kita jenguk, puji Tuhan loh, dia bilang, Pak, saya nggak stres loh banjir, udah biasa katanya. Wah, puji Tuhan. Sampai kita, udah biasa Pak banjir segini, biasa. Dan saya nggak stres deh. Saya pertama kali banjir di Cipinang. Saya dari kecil belum pernah ngalamin banjir ya, dari orang kecil rumah saya di Jatinegara tinggi. Waktu Cipinang pindah belum lama banjir. Waktu banjir tinggi sehidung orang saudara segini di dalam rumah. Tempat saya bilang bukan sehidung kodok ya saudara, kalau sehidung kodok kan mending segini, jadi hidung orang. Tapi saya waktu bicara, saya juga banjir sehidung kodok katanya. Aduh, sini antara lucu apa enggak nih orang. Sebelum saya sehidung orang, saya bilang, terus saya pas udah agak rendah, udah sedada, akhirnya kita masuk terobos ke dalam. Ya ampun saudara, itu speaker jungkir balik ke sono, terus kompor udah lagi sini, kulkas lagi tiarap, terus piano kerendam. Piano itu baru beli seminggu udah kerendam, sampai terakhir digini-gini nggak bunyi sama sekali. Karena kebetulan perabotnya belum belajar berenang semua ya saudara, jadi jumpa kita nggak ada yang bisa berenang itu perabot, atau belum baju itu udah nggak, itu dia udah bersihinnya, stres alamin. Nah si Paulus tuh sering kena banjir ya, bahaya penyamun, bahaya macam-macam. Nah selanjutnya di ayat yang ke-27 dikatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Udah nggak tidur, lapar, dahaga, kira-kira stres gak? Udah nggak tidur, lapar, dahaga. Tapi apa yang dia alamin? Apa yang dia rasakan? Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Tapi ini yang dia rasakan, 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ikhlas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa. Ini kalimat begitu powerful. Dia bilang ditindas, enggak kejepit tuh, habis akal, enggak putus asa. Dia bilang dianiaya, enggak ditinggalin sendirian, dihempaskan, enggak binasa. Luar biasa. Apa rahasianya? Nah, kita baca di ayat yang ke-17 ya. Di ayat yang ke-17 dikatakan rahasianya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dibilang ini ringan, dibilang ini ringan, ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Dan ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Termasuk penderitaan yang kita lihat itu apa? Sementara. Katakan sama-sama, sementara. Kalau sementara berarti ada akhirnya. Kalau sementara berarti ada ujungnya, ada akhirnya, dan pasti lewat. Betul? Kalau sementara berarti pasti lewat. Jadi penderitaan yang kita alami sementara, itu yang kelihatan penderitaan sementara, ada akhirnya dan pasti lewat ya. Dan sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan apa? Suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kenapa Paulus kuat? Karena dia bilang ini ada kemuliaan kekal yang berarti sementara, pasti lewat.
ada ujungnya, tapi Tuhan sediakan apa? Satu tempat kediaman yang kekal. Jadi dia fokusnya ke yang kekal, fokusnya ke yang kekal itu, bukan yang sementara. Nah, seperti apa sih tempat kediaman surgawi yang sampai kita mesti fokus, yang sampai Paulus jadi kuat? Nah, kita baca di Wahyu 21 ayat 4. Seperti apa tempat kediaman di sorga yang kekal, yang Tuhan sediakan buat kita. Wahyu 21 ayat 4 itu dengan judul langit baru dan bumi yang baru. Dikatakan di sini apa? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi si Paulus bilang ini yang dia fokus ke kediaman surgawi, ke yang kekal. Apa? Nggak ada perkabungan, nggak ada nangis, nggak ada ratapan, nggak ada duka cita. Mau ke sana? Oh, saya sih mau banget. Saya bilang, aduh, saya bilang, ya ampun, nggak ada tangisan, nggak ada ratapan, nggak ada duka cita, nggak ada kesedihan. Itu yang Tuhan sediakan buat itu. Karena itu Paulus tetap kuat di dalam tekanan. Jadi tekanan saat ini itu ringan, sementara, dan pasti lewat. Semuanya waktu kita pulang dipanggil pasti semua beres ya. Dan Tuhan sediakan yang gak ada air mata, yang gak ada kesusahan, gak ada ratap tangis, dan tidak ada penderitaan. Nah, di Filipi 3 ayat 20, di Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi warga negara kita warga negara surga. Kalau warga negara surga, satu kali kita pasti pulangnya ke surga. Jadi kita warga negara Indonesia, kita ke negara lain pasti nanti kita balik lagi ke negara asal kita. Kita jadi warga negara kita di surga, nanti kita pulangnya ke surga. Satu lagi di Ibrani 11 ya, Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah apa? Orang asing dan pendatang di bumi. Jadi di bumi kita apa? Orang asing. Kita pendatang. Kalau pendatang satu kali mesti pulang, kayak orang merantau itu kan balik lagi ke kampungnya ya. Yaitu beberapa orang dari Jakarta balik lagi ke kampung, dia akan kampung. Gitu juga kita di sini cuma pendatang, orang asing. Satu kali kita balik ke keluarga negara kita yang sesungguhnya di surga. Nah, ada satu cerita, saya akan tutup dengan satu kisah ya, satu kisah tentang misionaris ya. Ada seorang misionaris di waktu itu bermisi ke pedalaman Afrika. Waktu di pedalaman Afrika, istri sama anaknya meninggal. Nah, karena meninggal akhirnya dia memutuskan, saya akan balik ke Amerika. Dia bilang, saya mau pulang ke Amerika. Akhirnya waktu dia balik, dia naik pesawatnya transit di satu negara. Waktu transit ada serombongan olahragawan ikut naik ke pesawatnya. Waktu itu ternyata olahragawan ini baru menang bertanding, jadi dia seneng banget, dia mau piala, mau medali, dan dia merayakan dengan begitu meriah di pesawat. Terus si misionaris ini ngeliatin, dia bilang, aduh seneng ya ini, aduh pahlawannya Amerika, dia bertanding, dia menang, bawa piala banyak. Akhirnya begitu sampai di Los Angeles waktu pesawat mendarat, si misionaris ini liatin, aduh ada karpet merah, ada marching band, ada tari-tarian. Dan begitu olahragawan turun disambut dengan luar biasa, marching band yang main, tarian, terus semua yang turun dikalungin bunga, dapat bunga sampai disambut dengan luar biasa. Akhirnya udah selesai acara penyambutan, misionaris tinggal sendiri. Dia tinggal terus dalam sepi, dia lihat, aduh kok nggak ada yang nyambut saya. Dia bilang, secara manusia istri saya, anak saya mati, saya sendirian, kok nggak ada yang nyambut. Dan dia merasa, Tuhan kok nggak adil, saya pun berjuang buat kamu, saya warga negara Amerika, tapi kok nggak ada yang nyambut. Tuhan bilang di dalam hatinya, Tuhan bilang, anakku, kamu belum pulang. Kalau mereka olahragawan itu pulang, dia warga negara Amerika, tapi kamu belum pulang karena kamu warga negara surga. Ini kamu cuma transit, kamu sementara transit di Amerika.
Kamu belum pulang, sampai waktu nanti kamu pulang ke negara kamu yang sesungguhnya di surga, aku akan menyediakan penyambutan yang luar biasa, jauh lebih meriah dari yang kamu lihat saat ini, jauh lebih luar biasa dari yang kamu terima sekarang. Dia bilang, nanti istri kamu, anak kamu akan mengalunkan bunga, malaikat-malaikat menyambut mengalunkan bunga. Tapi di sini dia belum pulang. Nah, jadi kita di sini selama ini mungkin masih ada penderitaan, masih ada pergumulan, masih ada tekanan, masih ngalamin. Bapak Ibu sekalian, ada, kita belum pulang. Bilang kiri kanan, kita belum pulang. Nah, jadi kalau masih ada tekanan, masih ada apa? Kita belum pulang. Kalau nanti kita udah pulang, pergumulannya kelar, beres, semua selesai, penderitaannya selesai, beres, pasti lewat ya. Sekarang kita belum pulang, di sini belum ada yang pulang kan? Nah, ntar mesti kita pulang. Sekarang kita semua belum pulang, jadi masih menderita. Kalau menderita kita, ya udah, kita belum pulang. Sementara, ingat, sementara belum pulang, ada ujungnya, ada akhirnya, pasti lewat. Jadi ingat, begitu ada usaha kita ingat, pasti lewat, pasti lewat. Kita belum pulang, sementara belum pulang, ada ujungnya, bertahan. Bertahan seperti tema yang Bapak Gembala kasih, kita tetap bertahan, tetap merambat. Kita bertahan dengan cara apa tadi? Berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan punya kasih setia, punya rahmat, enggak pernah habis, selalu baru berharap dan nempel terus sama Tuhan. Nurut aja, udah ngerti nggak ngerti, susah nggak susah, paham nggak paham, udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak, pokoknya nurut aja, ikutin jejak Tuhan, jangan menyimpang, terus nempel dan nggak usah perhatikan. Jangan terlalu fokus sama yang kelihatan, itu sementara, ada ujungnya, ada akhirnya, semua pasti lewat. Kita fokus ke kekekalan, ke rumah surgawi, warga negara kita, tempat asal kita, kita pasti pulang ke sana. Kita mau sama-sama pulang ke satu tempat yang enggak ada susah, enggak ada air mata, enggak ada penderitaan, enggak ada ratapan. Kita mau sama-sama pulang ke sana. Amin. Nah, sebagai yang terakhir kita baca sama-sama. Tim musik boleh maju ke depan, WL Singer, di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini kira jadi ayat kita juga ya. Sama-sama kita boleh baca. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini yang Paulus rindukan. Ada mahkota kehidupan dan juga ada mahkota buat kita semua yang tetap bertahan, tetap setia, tetap taat, tetap turut, nempel terus. Tuhan Yesus memberkati.